Perkenalkan, nama saya Willy Nuramadani, NIM 1702101040085 dari Pendidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja sehat semua ya. Masih bersama Bu Wilin dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita menuju ke topik pembahasan yang pertama, ada pun beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Adapun indikator dalam pembelajaran kali ini. 3.11.1 menjelaskan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. 3.11.2 menyelidiki hubungan antara getaran, gelombang, dan bunyi. 3.11.3 menyelidiki hubungan antara periode dan frekuensi. Selanjutnya, 4.11.1 menyajikan hasil percobaan getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Yang kedua, siswa dapat menyelidiki hubungan antara getaran, gelombang, dan bunyi. Yang ketiga, siswa dapat menyelidiki hubungan antara periode dan frekuensi. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Agar kalian lebih mudah dalam memahami materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa poin penting yang akan kita bahas dan dapat kita sajikan dalam sebuah peta konsep sebagai berikut. Mari kita menuju ke topik pembahasan yang pertama, yaitu getaran. Coba, apa yang kalian ketahui tentang getaran? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan beberapa contoh benda yang dapat menghasilkan suatu getaran, diantaranya adalah jam dinding dan juga gitar. Coba perhatikan gambar berikut. Terlihat ketika sebuah bandul yang terikat oleh tali kemudian kita lepaskan, maka bandul tersebut akan bergerak dari titik awal hingga kembali lagi ke titik semula. Bandul tersebut melewati suatu titik kesetimbangan. Apa itu titik kesetimbangan? Jarak antara titik A dengan B dan titik B dengan C merupakan suatu simpangan. Jadi, titik kesetimbangan adalah titik di mana simpangan yang dihasilkan oleh suatu getaran membentuk suatu sudut 0 derajat. Bandul tersebut dikatakan menghasilkan satu getaran ketika bergerak dari titik A menuju ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali lagi ke titik A. Simpangan yang terbesar dihasilkan suatu getaran dinamakan dengan amplitudo. Dalam melakukan satu kali getaran tersebut, suatu benda memerlukan waktu atau yang kita sebut dengan periode. Selanjutnya, apakah hubungan antara periode dengan frekuensi? Jadi, periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan frekuensi merupakan jumlah getaran yang dihasilkan dalam satuan waktu. Untuk menghitung periode, maka kita dapat gunakan rumus T sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1 per F. Sedangkan untuk menghitung frekuensi, bagaimana? Kita menggunakan rumus F sama dengan N kecil per T kecil atau F sama dengan 1 per T.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui bahwa N sama dengan 120, sedangkan T sama dengan 1 menit. Lalu, berapakah nilai periode dan frekuensi tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. Periode dan frekuensi suatu getaran dapat kita hitung menggunakan rumus frekuensi dan periode. Rumus frekuensi F sama dengan N per T. Jadi, 120 dibagi dengan 60 akan menghasilkan 2 Hz. Sedangkan untuk menghitung periode kita menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per M. Jadi, 60 per 120 sama dengan 1 per 2 second. Jadi, besar frekuensi dan periode yang dihasilkan nilai tersebut adalah 2 Hz dan 0,5 second. Selanjutnya, kita akan menuju ke topik pembahasan yang kedua, yaitu gelombang. Apa sih yang kalian ketahui tentang gelombang? Jadi, gelombang merupakan suatu getaran yang merambat. Lalu, bagaimanakah suatu getaran dapat merambat? Karena getaran tersebut melalui suatu medium. Apakah medium tersebut juga ikut merambat? Tentu saja medium tersebut tidak ikut merambat. Seperti dapat kita lihat pada gelombang air laut. Ketika kalian mengamati gelombang air laut, tampak seakan-akan air laut tersebut bergerak maju ke pantai, bukan? Selama gelombang bergerak ke pantai, air laut bergerak naik turun, tetapi tidak bergerak maju bersama dengan gelombang. Terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa sih itu gelombang transversal? Jadi, gelombang transversal merupakan gelombang yang memiliki arah rambat dan arah getar yang tegak lurus. Nah, pada gelombang transversal ini akan membentuk suatu puncak dan lembah. Pada gelombang transversal akan membentuk satu gelombang ketika memiliki dua puncak dan satu lembah. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan suatu gelombang yang memiliki arah rambat dan arah getar yang sejajar. Pada gelombang longitudinal ini terdapat suatu rapatan dan renggangan. Untuk membentuk satu gelombang pada longitudinal membutuhkan dua renggangan dan satu rapatan. Selanjutnya, topik pembahasan yang terakhir adalah bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengamati suatu fenomena, yaitu kilat dan gemuruh guntur yang terjadi secara bergantian, membuktikan bahwa gelombang cahaya lebih cepat merambat daripada gelombang bunyi. Bunyi dapat merambat lebih cepat melalui suatu medium padat, kemudian medium cair, dan yang paling terakhir adalah medium gas. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah infrasonik, kemudian audiosonik, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat merambat dengan jarak yang sangat jauh dan dapat menembus berbagai hambatan tanpa mengurangi besaran frekuensinya secara signifikan. Karena bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun, sebagian hewan masih dapat mendengar dan menangkap bunyi infrasonik seperti gajah, kuda nil, burung merpati, dan hewan lainnya.
Contoh bunyi infrasonik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya aktivitas gunung berapi, getaran gempa bumi, dan lainnya. Kemudian, audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik sulit untuk menembus hambatan atau benda dengan struktur padat atau keras sehingga mudah dipantulkan. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz terlalu tinggi sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun, sebagian hewan masih dapat mendengar atau menangkap bunyi ultrasonik seperti kelelawar, lumba-lumba, kucing, dan hewan lainnya. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf.